melewati 3 sesi webinar sebelumnya nih, terus ada 3 program belajar mandiri, ada 2 kelas belajar live murid beberapa minggu yang lalu, dan hari ini nih kita mari bersenang-senang untuk melakukan perayaan belajar ini sebagai rangkaian penutup dari kegiatan yang kemarin gitu. Jadi di sini kita nanti akan menyaksikan nih penutupan acaranya, kita bersenang-senang. Ada juga kita mendengarkan webinar materi yang bermanfaat dari Ibu Roswita gitu. Mungkin kemarin nih habis belajar, terus guru-guru juga habis sibuk mempersiapkan ujian gitu. Sekarang mari kita mendengarkan. Dan terakhir nih mungkin yang akan ditunggu-tunggu, akan ada pengumuman kontes cerdas digital yang kemarin udah bergabung. Mungkin sekarang deg-degan nih siapa yang akan jadi pemenangnya. Nanti di akhir acara kita akan mengumumkan. Dan selama 1,5 jam ke depan, perkenalkan saya dengan Karina dari tim partnership sekolahmu. Senang sekali bisa menemani Bapak Ibu guru, ada orang tua murid juga, dan kawan murid untuk menyaksikan dalam perayaan belajar ini. Gitu. Terus sebelum kita masuk ke acaranya nih, mari kita dengarkan dulu ada kata-kata sambutan dari Bapak Semi selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Gitu. Mari kita saksikan dulu ya untuk video sambutan Bapak Semi-nya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat
proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, tadi itu sambutan dari Bapak Semi, perwakilan dari Kominfo. Sekarang mungkin tadi udah dengar Karin sempat sebut dengan jejaring sekolah abad 21 gitu. Mungkin di sini udah pada tahu kan jejaring sekolah abad 21 itu apa, cuman mungkin bagi yang belum, kami mau putarkan sebentar nih untuk apa sih itu jejaring sekolah abad 21. Mari kita tonton sebentar ya. Sekolahmu itu adalah platform teknologi pendidikan dengan sistem blended learning pertama di Indonesia. Jadi Sekolah Abad 21 by Sekolahmu adalah jaringan sekolah atau madrasah penggerak pendidikan abad 21 yang berbasis kompetensi masa depan yang terpersonalisasi, terintegrasi digital, dan merdeka berkolaborasi. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu, bagaimana cara blended learning bisa membantu sistem pendidikan di Indonesia sehingga akhirnya dapat menciptakan siswa-siswi ataupun pelajar-pelajar yang siap bekerja di industri dan juga menyiapkan pelajaran-pelajaran yang relevan di sekolah-sekolah yang ada saat ini. Buat kebanyakan anak Indonesia, pengalaman sekolahnya tuh masih sama antara puluhan tahun sekarang dengan ratusan tahun yang lalu. Bahkan buat kebanyakan anak di dunia juga. Jadi dunianya udah abad 21, sekolahnya, madrasahnya masih menerapkan prinsip-prinsip abad ke-19. Tapi yang paling penting, yang akan paling menggerakkan perubahan tuh sebetulnya murid-murid yang terus ngasih umpan balik, terus ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti ini, karena esensi blended learning sebetulnya adalah keterlibatan murid yang makin lama makin besar. Gitu ya, jadi jaringan sekolah madrasah abad 21 ini adalah bukti bahwa kita akan masuk ke era kolaborasi dan kita akan sama-sama mengasah keterampilan kolaborasi kita sebagai salah satu keterampilan abad 21. Jadi dengan jejaring sekolah abad 21 ini, dari hampir semua persentase mayoritas masalah pendidikan ini, insya Allah kita akan bisa menghadapinya bareng. Semua narasumber kawan di sini adalah para kolaborator juga nih di jejaring sekolah abad 21 tadi. Dan aku paham, kita juga sering dengar cerita, pasti masih banyak PR ya bisa melakukan kolaborasi tadi. Jadi kita di jejaring sekolah abad 21 by Sekolahmu ini siap membantunya dengan dari A sampai Z-nya untuk memulai mencari, mengorganisir kolaborasinya sampai nanti menjalankan kolaborasinya untuk yang terbaik bagi orang tua dan murid di sekolah kita masing-masing.
Oke, jadi tadi ini tuh sekilas untuk video jejaring sekolah abad 21. Mungkin udah pada tahu semua juga, tapi untuk yang belum tahu, jadi ada tahu nih tentang jejaring sekolah abad 21 dan mungkin yang belum bisa dicek langsung Instagramnya kita gitu untuk tahu info-info dan praktik baik yang ada di sekolah abad 21 gitu. Terus next. Jadi kemarin itu seperti yang teman-teman tahu gitu kan, webinar cerdas digital ini kan rangkaian acara ya, bukan cuma salah satu aja gitu. Nah kemarin itu dari tim panitia kami tuh udah ngumpulin nih testimoni-testimoninya. Jadi gimana sih kesan-kesannya pada saat mengikuti rangkaian acara kemarin gitu. Nah sekarang Karin mau ngeliatin nih tanggapan-tanggapannya seperti apa. Mungkin ada yang mirip-mirip juga nih testimoni pada saat melakukan rangkaian kegiatan kemarin. Kita lihat ya videonya. Ya, jadi itu beberapa testimoni-testimoni nih, baik dari kawan guru, kawan orang tua murid, dan kawan murid semua. Gimana? Ada yang mirip-mirip nggak nih kesannya gitu? Mungkin kemarin melakukan rangkaian kegiatan, gimana seru kan? Di situ tadi sih Karin lihat katanya pada bermanfaat, alhamdulillah. Senang banget kalau misalnya emang kegiatan kemarin itu sangat bermanfaat. Oke deh, kalau tadi testimoni, terus next. Sekarang mungkin kita lanjut nih ya untuk acara yang ditunggu-tunggu. Kayak tadi kan Karin bilang habis pada pas kemarin nih, terus kita mungkin kemarin tuh capek belajar, terus Bapak Ibu guru juga mempersiapkan untuk ujian, terus untuk orang tua murid juga mendampingi anak-anaknya untuk belajar, pusing-pusing, dan terus sekarang nih
kita dengerin ada materi yang bermanfaat nih, yang berkaitan dengan strategi kesehatan mental gitu. Ada Ibu Roswita Amelinda, Teh Wita sudah hadir di sini gitu. Nanti akan membawakan materi dengan tema strategi menjaga kesehatan mental selama pembelajaran digital gitu. Terus mungkin di sini kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung, boleh langsung chat di kolom chatnya. Nanti mungkin setelah materi dari Teh Wita, kita akan bacakan. Mungkin nggak bisa semuanya ya, tapi akan coba dijawab deh. Gitu. Teh Wita. Halo, selamat sore, Karin, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar? Sudah tepat dipersilakan ya, Teh. Terima kasih, Karin. Selamat sore, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, Pak Bu ya, gitu. Dan alhamdulillah nih di hari Jumat sore, tadi mungkin seperti Karin sampaikan ya, ada yang baru selesai ujian akhir semester, ada yang mungkin sedang sibuk dengan penilaian raport ya, input raport ya Bapak dan Ibu ya, atau mungkin ada yang juga sudah mulai banyak rapat untuk persiapan semester berikutnya, misalkan ya untuk Bapak dan Ibu guru. Lalu kalau untuk para orang tua, hari Jumat biasanya ini ya Bu ya, udah mau siap-siap weekend nih, besok kayaknya mau ngapain gitu ya, udah ada janji kayaknya sama keluarganya juga. Untuk kawan murid, mudah-mudahan di hari Jumat sorenya juga udah selesai belajar, udah selesai bersekolah, ya udah selesai ujian juga. Mudah-mudahan ini waktu yang tepat ya untuk kita sedikit bertemu dan mungkin bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Hari ini saya mungkin banyak berperan sebagai profesi saya yang inti gitu ya, yaitu sebagai psikolog. Jadi mari kita berbagi saja tentang apa yang biasanya kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental selama pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, saya yakin ya, Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini, kawan murid, kawan ortu juga, adalah pasti insan-insan yang berdaya gitu ya. Bukan insan-insan yang dalam tanda kutip sakit mental gitu ya, bukan ya. Karena kalau sakit mental pasti sudah tidak mungkin hadir di ruangan ini gitu ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan sebenarnya lebih banyak menggali kekuatan yang sebenarnya udah kita punya dan kita berdayakan sehari-hari gitu. Cuma kita sering nggak sadar bahwa oh itu tuh justru sumber kekuatannya kita gitu ya. Jadi bukan kayak sesuatu yang ngawang-ngawang juga, enggak sih. Kita tuh sering lupa bahwa di sekitar kita itu sebenarnya ada banyak banget sumber-sumber yang bikin kita semangat, yang bikin kita awalnya moodnya nggak enak jadi enak, yang awalnya emosinya agak-agak negatif jadi oh positif lagi gitu ya. Itu sebenarnya kondisinya banyak gitu ya. Jadi mari kita lebih banyak berbagi lagi gitu ya tentang kekuatan-kekuatan yang sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, boleh dong Bapak dan Ibu kalau dari pakai skala 1 sampai skala 5 gitu ya. Skala 1 tuh dari sangat tidak lelah sampai sangat 5 itu sangat lelah gitu ya. Jadi skala 1 adalah sangat tidak lelah, lalu 5 itu sangat lelah. Kira-kira seberapa lelah sih Bapak dan Ibu di kondisi hari ini? Boleh ditulis di kolom chat aja ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya, sambil menunggu, silahkan bagi yang baru bergabung. 3, alhamdulillah. Jadi tidak terlalu lelah gitu ya. 3, 2, oke. Ada lagi? Alhamdulillah. Berarti kan betul kalau lelah banget, kalau stres banget sih kayaknya nggak akan datang ya ke sini ya. 3, alhamdulillah Pak Rahmat. Kemudian Bu Rofianti, 2. Atau benar, jadi ini guru-guru berdaya, insan-insan berdaya sebenarnya yang sudah ada di ruangan ini gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau berbagi pendapat bagaimana kondisinya hari ini. Semoga tidak terlalu lelah gitu ya, sehingga bisa lebih banyak berbagi juga dengan kita di sore hari ini. 2, oke. Bu Iklima. Bu Iklima atau Pak Iklima ya ini ya.
Bu Rafina, Bu Rosdiana juga 2, alhamdulillah. Oh ini dari seluruh Indonesia ya, ada Sinjai, Salatiga, lalu kemudian Bogor, Kalibata, ada dari guru SMM Sekolah Murid Merdeka juga, dari Bantar Kalong, Purworejo, Cibarusah, luar biasa. Alhamdulillah ya, dari seluruh Indonesia. Oke. Alhamdulillah 2. Yes, saya senang kalau gitu. Alhamdulillah. Berarti ini memang benar-benar guru-guru yang berdaya, insan-insan yang berdaya, sehingga mari kita lebih banyak menggali kekuatan-kekuatan yang kita miliki ya. Oke, saya izin share screen. Oke. Ya. Ya, ini adalah materi kita hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang sumber tekanan di masa pandemi, sebenarnya saya yakin banyak ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi saya coba rangkum beberapa yang mungkin major gitu ya, yang mungkin memang jadi sering yang kita rasakan. Yang pertama tuh kewaspadaan tinggi pada kesehatan, ya Bu ya, Pak. Jadi kayak tegang terus gitu ya, karena kita kemana-mana mesti pakai masker, khawatir jatuh sakit, khawatir terkena virus, itu kan udah jadi sesuatu yang menekan gitu ya di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, tantangan jarak dengan orang-orang terdekat gitu ya. Beberapa dari kita masih sangat sulit melakukan pertemuan fisik gitu. Di sekolah saja pertemuan tatap muka masih terbatas gitu ya. Sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan keluarga mungkin banyak yang udah kangen luar biasa gitu ya, tapi susah banget rasanya buat ketemu gitu. Kalaupun ketemu mungkin baru bisa ketemu sedikit-sedikit, sebentar-sebentar, itu juga ketemunya pakai masker gitu ya, jadi tuh jadi lebih merasa jauh gitu ya. Yang saya paling rasakan ini mungkin agak ini ya, agak susah diungkapkan, tapi kalau saya pribadi Bapak dan Ibu suka pengen meluk orang gitu ya. Kalau ketemu tuh kan ketemu sahabat, ketemu sepupu gitu ya, ketemu anak atau keponakan tuh kayak pengen meluk gitu ya. Nah itu tuh nggak bisa kan ya, karena aduh apalagi kalau keponakan yang masih bayi dan lain-lainnya gitu ya, khawatir banget rasanya dia kena virus dan lain-lainnya. Jadi itu bikin kita kayak semakin harus menjaga jarak juga gitu dengan orang dekat. Padahal kangennya udah luar biasa gitu ya. Terus keterbatasan ruang gerak ya, kita nggak bisa, sekarang udah agak lebih lowong gitu, tapi tetap nggak bisa selincah sebelum pandemi ya Pak Bu ya. Sekarang kalau mau keluar kota mesti tes gitu kan ya. Terus masih dianjurkan untuk lebih banyak di rumah dibandingkan dengan keluar. Itu kan juga bikin kayak merasa terpenjara gitu ya dari sisi ruang gerak. Kesulitan keuangan ini juga sesuatu yang banyak sekali dihadapi karena banyak dari kita yang harus beralih profesi mungkin selama pandemi gitu ya. Saya tahu guru-guru honorer itu juga sangat sulit sekali kondisinya di masa pandemi ini. Guru-guru yang biasanya harus bergantung pada jam mengajar, udah gitu persyaratannya jam mengajar offline lagi ya. Nah ini kayak mengajar online sering kurang dianggap gitu ya, sehingga akhirnya sering dianggap tidak masuk atau tidak bekerja. Nah itu juga banyak sekali tantangan tentang itu. Nah jadi ini juga pasti jadi tekanan tersendiri buat kita. Lalu kemudian perubahan ritme dan ruang kerja gitu ya. Yang tadinya kita udah punya ritme nih, berangkat bangun pagi, bagi yang muslim tuh ya sholat subuh, lalu menyiapkan sarapan gitu ya, berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor, nanti sorenya pulang, ketemu, dan segala macam seterusnya gitu ya. Nah ritme itu berubah ya Pak Bu ya gitu. Yang awalnya seperti itu lalu menjadi berubah gitu. Ya mungkin tetap bangun pagi dan segala macamnya, tapi rutinitas untuk berpergian, mempunyai ruang masing-masing antara suami, istri, anak sebelum akhirnya berkumpul kembali, itu tuh berubah gitu ya, berubah total gitu. Begitu juga ruang ya, yang awalnya kita punya ruang terpisah, yang kerja, main itu masing-masing ya. Kalau kerja ya di kantor, kalau ibu di rumah, kalau anak mungkin di sekolah gitu ya, itu berbeda-beda ruangnya. Nah kalau sekarang semuanya ruangnya numplek di rumah gitu ya. Jadi kayak yang awalnya merindukan masa-masa bisa berjam-jam sama keluarga, ternyata 24 jam sama keluarga itu juga
stressful juga gitu ya. Ternyata ketemu tiap hari, ketemu setiap menit, setiap detik tanpa ada jeda, itu tuh juga ternyata bisa memacu banyak sekali stres gitu ya. Salah satu datanya misalkan ada yang mengatakan, ada salah satu data dan survei yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu justru meningkat selama pandemi gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tekanan-tekanannya juga tinggi, luar biasa. Dan nah ini pasti tuntutan penguasaan teknologi ya, Pak Bu ya. Luar biasa sekali rasanya harus tiba-tiba mengejar menggunakan teknologi yang sebelumnya tidak terintegrasi dengan kehidupan kita. Sebelumnya kita bisa memilih untuk tidak menggunakan teknologi karena nggak pakai teknologi juga semuanya masih baik-baik saja gitu ya. Kalau sekarang mau nggak mau pakai teknologi karena ya dengan itulah kita bisa bertahan gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya gitu ya terjadi di masa pandemi? Tadi intinya ada perubahan rutinitas, Bapak dan Ibu ya. Ada perubahan rutinitas, kita tuh kemudian kehilangan struktur pada kehidupan kita. Ya. Kehilangan struktur, kehilangan keteraturan. Dan itu membuat kita kehilangan akan rasa aman. Ya. Nah, rasa aman atau safety needs ini itu kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Sedasar kebutuhan makan dan minum, gitu ya. Jadi memang ketika kebutuhan ini hilang, gitu ya, akan rasa aman ini terganggu, yaitu akhirnya menjadi sumber stres yang luar biasa tinggi. Nah, senjatanya apa sih, gitu ya? Ada satu konsep dalam psikologi namanya resiliensi, Bapak dan Ibu. Resiliensi ini kalau sebagian ahli psikologi mengartikannya sebagai daya lenting, gitu ya, daya lenting. Jadi bayangkan saja seperti pegas, gitu ya. Jadi semakin ditekan dia semakin melenting. Nah itu yang disebut dengan resiliensi, gitu. Nah tapi kalau kita bicara istilahnya istilah akademiknya, gitu ya, istilah yang memang sesuai dengan ilmu pengetahuannya, resiliensi adalah kapasitas individu untuk menghadapi, menanggulangi, dan bertransformasi menjadi lebih kuat justru dari situasi yang sulit, gitu. Jadi kata kuncinya bertransformasi menjadi lebih kuat justru dari situasi yang sulit. Nah, bagaimana caranya supaya bisa justru menjadi lebih kuat dari situasi yang sulit? Nah, kita akan gali berikutnya. Nah, resiliensi itu seperti bola basket. Ya. Bola basket itu artinya apa tadi ya, Pak Bu? Kalau dia ditekan ke bawah, dia justru akan semakin melenting ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang seperti bola basket, gitu ya? Semakin ditekan, justru semakin melenting ke atas. Nah, ini tadi ya, semakin ditekan, semakin melesat. 3 sumber resiliensi. Ini resepnya ya, Bapak dan Ibu. I am, I have, dan I can. Gitu ya. Apa aja sih I am, I have, dan I can ini? Gitu ya. Yang pertama, I am itu adalah konsep diri yang positif. Ya, konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif itu seperti apa? Gitu ya. Apakah saya pribadi yang berdaya? Jadi mari kita bertanya pada diri sendiri. Mari kita berefleksi pada diri sendiri. Apakah saya pribadi yang berdaya atau saya hanya korban keadaan? Boleh kita bertanya pada diri kita sendiri ya. Dari sini kita bisa menentukan seberapa kita memiliki konsep diri yang positif atau justru konsep diri yang dalam tanda kutip itu negatif. Konsep diri yang dalam tanda kutip itu destruktif gitu ya. Kalau di Sunda ada bahasanya tuh da aku mah apa atuh gitu ya. Jadi seolah-olah merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa, dirinya itu bukan apa-apa, dan yang paling parah adalah dirinya adalah korban keadaan gitu. Nah, kalau sudah merasa menjadi korban keadaan, susah sekali mendobrak gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya adalah hanya menyalahkan keadaan. Tapi kalau kita punya konsep diri yang positif, bahwa saya adalah pribadi yang berdaya, saya orangnya mampu kok, saya orangnya bisa kok, gitu ya.
Nah, itu adalah modal untuk menjadi resilient atau berdaya lenting tadi. Yang berikutnya adalah I have. I have ini artinya dukungan sosial yang kuat, gitu ya. Nah, mari kita berefleksi dan bertanya pada diri sendiri. Siapa saja sih yang menguatkan saya, bahkan yang menguatkan saya sehari-hari, gitu. Nah, alhamdulillah banyak gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan seneng ya, langsung merasa berdaya karena ternyata setinggi apapun tekanan pandemi, saya merasa saya banyak kok yang mendukung saya sehari-hari gitu ya. Atau justru kita ngerasa nggak ada yang mendukung kita sama sekali gitu. Ya, kayak semua orang tuh cuek sama dirinya masing-masing. Semua orang nggak ada yang peduli sama saya. Semua orang nggak ada yang mau bantuin saya gitu. Nah, kita tuh merasa yang mana? Kalau kita merasa bahwa kita tuh adalah memiliki dukungan sosial yang banyak, dukungan sosial yang kuat, nah itu justru adalah unsur untuk membangun si daya lenting itu. Gitu. Seringnya kita suka nggak sadar ya bahwa kita tuh punya banyak banget dukungan di sekitar kita, Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, jadi mari kita coba ingat, gitu ya. Ingat-ingat, mungkin banyak banget teman yang udah bantuin, saudara yang udah bantuin, atau mungkin sesederhana ketemu orang di jalan, terus ternyata orangnya baik banget, gitu ya. Itu kan juga udah menjadi dukungan sosial yang luar biasa kuat, gitu. Nah, berikutnya I can. Nah, kalau udah bicara I can, ini memang bicara keterampilan, ya. Tadi kalau kita bicara teknologi, ya terpaksa keterampilan teknologi, gitu ya. Jadi semakin kita terampil, semakin kita memiliki banyak keahlian dan keterampilan dalam menghadapi situasi-situasi pandemi, semakin kita jadi orang yang punya daya lenting. Gitu ya. Nah, keterampilan apa saja yang saya punya dan kemudian bisa saya kembangkan. Gitu ya. Mari kita berefleksi pada diri kita sendiri. Apakah kita merasa, alhamdulillah saya punya banyak keterampilan, gitu ya? Atau, gitu ya? Nggak ada, saya mah nggak ada keterampilan sama sekali. Nah, ini jadi susah ya. Jadi segala sesuatunya merasa tidak mampu gitu. Nah, di masa pandemi ini, Bapak dan Ibu, kita tahu ya banyak banget yang bisa kita pelajari. Mendadak bisa kita pelajari. Di saat sebelum-sebelumnya, kalau mau bikin acara perayaan belajar kayak gini, mau dapetin materi-materi bagus dari narasumber-narasumber bagus, itu kita kayak mesti ngantri kapan ya dapat beasiswa pelatihan gitu ya, kapan ya bisa dapat pelatihan dari sponsor gitu ya, atau mungkin ditunjuk dipilih sama sekolah atau dinas atau kementerian untuk ikut pelatihan gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah yang seperti ini kita bisa akses kapan saja, di mana saja, dan bahkan banyak yang secara tanpa biaya gitu kan ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pandemi justru jadi momen untuk kita meningkatkan keterampilan kita, gitu ya. Nah, ini dari Bu Rosa dari KGBN Sinjai juga mengatakan nih, kolaborasi guru, orang tua, dan murid justru sangat cocok di era sekarang ini. Betul. Di saat sebelumnya, keterampilan kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid itu tidak terlalu terasah, gitu ya. Tapi sekarang, mau nggak mau, gitu ya, itu terpacu untuk mengasah keterampilan kolaborasi, dan alhamdulillahnya jadi bisa gitu kan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita memiliki keterampilan yang justru lebih memadai lagi gitu ya. Nah, itu mungkin materi yang secara umumnya. Nah, saya punya satu materi yang agak lebih spesifik ya. Kemarin saya diminta sama teman-teman nih gitu untuk bicara juga tentang Zoom fatigue ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah dengar istilah Zoom fatigue? Kelelahan dalam hal zooming. Semoga Bapak dan Ibu sedang tidak melakukan hal ini ya, tidak merasakan hal ini ya. Makanya tadi saya ngecek Bapak dan Ibu lagi lelah banget atau enggak gitu ya. Nah, ini materinya ada di Instagram saya @vitaangklung gitu ya. Kenapa angklung? Nah, sejarahnya jadi panjang ya. Jadi saya itu Bapak dan Ibu guru angklung gitu ya. Jadi sama seperti Bapak dan Ibu, statusnya adalah guru gitu. Nah, sekarang di sekolah.mu juga akhirnya mengembangkan pendidikan dengan latar belakang sebagai seorang guru ekstrakurikuler angklung gitu ya. Nah, apa saja sih gitu ya langkah untuk mengatasi Zoom fatigue ini gitu ya. Nah,
Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat juga di Instagram saya, kalau mau follow boleh, saya suka bikin tips-tips psikologi seperti ini gitu ya. Yang pertama, kalau kita sering merasa lelah ketika Zooming, kita perlu mengenali diri kita sendiri gitu ya Pak Bu. Jadi setiap dari kita tuh punya batas toleransi cahaya, suara, hingga interaksi sosial yang beda-beda gitu. Ada yang saya termasuk yang sangat mudah lelah dengan suara. Ya, dan kemudian sangat mudah lelah juga dengan cahaya yang terlalu terang gitu. Terus interaksi sosialnya juga nggak bisa lama-lama gitu. Saya tuh biasanya ketemu orang ngobrol tapi habis itu perlu rada berjeda dulu baru ngobrol lagi gitu ya. Nah itu tipikal saya gitu ya. Nah itu perlu dikenali gitu ya. Jadi kenali titik lelahnya masing-masing. Setelah berapa jam sih kita mulai merasa lelah, terus kondisi cahaya, suara, dan interaksi sosial seperti apa aja yang membuat kita suka merasa lelah. Silahkan kita mendalami dulu gitu ya, karena masing-masing punya standarnya yang berbeda-beda. Terus yang kedua tuh tetapkan prioritas gitu. Jadi setelah mengetahui batas diri, selanjutnya tetapkan prioritas. Kegiatan apa aja sih yang memang harus banget video conferencing gitu ya, artinya zooming gitu ya. Sering kita nggak sadar bahwa sebenarnya banyak hal kok yang bisa diselesaikan dengan email, dengan teks WA, panggilan telepon, gitu ya, atau bahkan kegiatan mandiri, gitu. Ya, banyak banget stres-stres di pekerjaan justru terjadi karena terlalu banyak meeting yang kurang produktif, gitu ya, di Zoom. Padahal kalau meetingnya bisa dikelola dengan lebih produktif, justru nggak perlu kebanyakan zooming kali ya. Kita kerja aja dulu masing-masing, tapi setelah itu bertemu dalam kondisi sudah lebih matang, sehingga akhirnya bisa lebih produktif gitu kegiatan zoomingnya. Oke, kok jadi ke sini? Nah, ini, maaf, salah klik. Oke, nah berikutnya adalah buat kesepakatan. Ya, untuk membuat daftar prioritas ini tuh kita perlu membuat kesepakatan sama rekan-rekan kerja ya. Jangan ragu untuk asertif mengatakan aduh saya lelah nih, saya udah capek banget gitu ya, harus kebanyakan sesi Zoom hari ini gitu ya. Jadi silahkan membuat kesepakatan. Jadi kesepakatannya termasuk kayak gini, aduh aku udah terlalu lelah nih buat besok ya, banyak banget sesi Zoom-nya, boleh nggak digantiin dulu misalkan gitu ya. Jadi kan bagian dari pembuatan kesepakatan dengan rekan-rekan sepekerjaan. Lalu menikmati jeda, ya mari kita menikmati jeda gitu. Setelah jadwalnya udah lebih teratur, pastikan memejamkan mata dan membiarkan telinga hening selama 10-15 menit. Itu bisa sangat membantu. Gitu ya. Dalam situasi work from home, jeda bahkan bisa diisi dengan bercengkrama bersama keluarga atau aktivitas ringan lainnya. Masak-masak dulu gitu ya, Bu ya. Bikin puding dulu gitu. Atau mungkin ambil air wudhu dulu misalkan sholat gitu ya, atau sekedar rebahan lalu kemudian memejamkan mata. Itu udah akan sangat membantu sekali mengatasi kelelahan. Dan ya belajar, this is the blended lifestyle gitu ya. Karena kita juga sedang melakukan blended learning gitu ya. Pada dasarnya tidak hanya blended learning Bapak dan Ibu. Blended ini tuh akan jadi lifestyle, akan jadi gaya hidup baru gitu ya. Tidak hanya dalam konteks di pembelajaran, tapi di semua hal kita akan combine online dan offline gitu ya. Jadi mari kita nikmati dan justru bangun lifestyle baru, yaitu blended lifestyle. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi kita hari ini. Nah, mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi gitu ya, lebih banyak lagi. Silahkan. Wah, terima kasih nih Teh Witsa, materinya sangat menarik. Untuk kesehatan mental ternyata emang penting banget ya untuk di era sekarang nih, apalagi sekarang mungkin udah banyak banget kejenuhan pada saat pandemi, terus sekarang nih ditambah lagi adanya blended learning. Cuman tadi yang Karin ingat, resilience itu emang ternyata penting banget ya. Jadi gimana kalau Teh Wita tadi supaya jadi bola basket semakin dibanting, semakin melesat. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi jiwa seperti itu gitu. Baik Bapak Ibu nih, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh. Jangan siapa nih, kita sesi tanya jawab. Ada waktunya 10 menit, masih panjang kok. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di kolom chat
nanti Karin bacain. Oh, atau mungkin karena waktunya masih panjang, boleh nih kalau ada yang mau open mic dan open cam, boleh ya, panitia ya. Ditanya jawab gimana ya? Apakah lewat chat saja? Boleh. Atau mungkin Ibu Bapak Syaifullah mau langsung open cam juga nggak apa-apa nih, nggak masalah. Assalamualaikum. Oh, ini Ibu Mutia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Ini saya dari Aceh nih. Alhamdulillah, Ibu dari Aceh sehat-sehat. Sehat. Silakan pertanyaannya untuk Teh Wita. Maaf ya, nggak bisa video soalnya lagi sama anak. Tidak apa, Ibu. Silakan, Ibu. Ya. Ya, ini saya ingin bertanya kan, di era digital ini kan banyak juga kok misalnya anak-anak kalau kita lihat ketika misalnya bermain HP ataupun kan kok sekarang ini lebih kentalnya sama HP ya. Jadi itu banyak pengaruh negatifnya menurut saya. Tapi kalau misalnya anak-anaknya yang sudah emang sudah terkontrol dari orang tuanya, itu sudah lumayan. Itu gimana caranya kalau kita lihat di sekolah anak-anak yang masih orang tuanya itu tidak tidak memantau anak-anaknya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini sudah jadi digital misalnya itu. Pembelajarannya udah digital. Ya, Bu. Ini itu Ibu, saja. ini ya. Pengen memberikan saran buat orang tua lain gitu ya, Bu ya? Iya, gimana caranya gitu. Iya, oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya Saifullah, Bu, Banjarmasin. Silakan, Pak Saifullah. Begini, kalau di sekolah kita kan langsung poinnya ya, Bu ya. Kalau di sekolah kita, kebetulan kita mengajar di SMA, mengadakan literasi gitu. Literasi, sementara literasi di sini kita masih menggunakan buku. Lalu dalam beberapa bulan, anak-anak minta literasinya itu digital, jadi menggunakan handphone. Oleh sebab itu, sikap kami hanya memberikan link, ada yang di Google, misalkan ada cerita-cerita fiksi berbentuk e-book. Nah, ini apakah betul ya sikap kami ini untuk sesama rekan kerja kami di guru ya, satu sekolah itu. Karena gini, kadang-kadang pemikiran kita begini, kalau si anak itu akan kecanduan handphone, memang bagus ya efeknya untuk membaca secara digital ya kan, kita harus mengimbangi wahana yang sekarang karena kita kan berdampingan dengan wahana baru. Di samping itu juga kita ada efeknya ya, bagaimana tindakan kita dengan kebijakan penggunaan teknologi. Nah, khawatirnya adalah guru-guru di tempat kita dengan adanya literasi digital, menggunakan handphone saja, tidak lagi menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, ini apakah betul sudah sikap kita atau mungkin ada Ibu memberikan masukan? Nah, itu saja sih. Itu ya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Saifullah. Ya, tadi yang pertanyaan pertama dari, saya agak lupa Ibu yang di Aceh ya, namanya siapa tadi? Mohon maaf saya agak lupa. Kalau ada yang ingat mohon diingatkan. Nia ya, Karin ya? Iya, Ibu Mutia. Siapa? Mutia. Oke, maaf. Nah, dari Bu Mutia tadi di Aceh, terima kasih Bu pertanyaannya. Saya senang banget kalau ada orang tua yang peduli gitu ya pada anak orang lain. Karena biasanya orang tua pedulinya sama anak sendiri aja gitu ya. Jadi ini Bu Mutia udah satu langkah lebih maju nih ketika ngelihat ada anak orang lain di sekitar Ibu Mutia itu kok kayaknya mungkin penggunaan gadgetnya itu belum belum sesuai menurut Bu Mutia gitu ya. Nah, yang pertama sih saya selalu percaya dengan kekuatan keteladanan ya, Bu ya gitu. Jadi gimana caranya kalau kita merasa nih kita sudah bisa jadi teladan yang baik di sekolah,
ya justru biar gimana caranya orang tua yang lain tuh meneladani kita gitu ya. Jadi berbagilah praktik baik gitu, praktik baik dari orang tua sendiri justru gitu. Bagaimana pemanfaatan digital yang optimal buat anak gitu. Kalau saya dengar cerita Bu Mutia tadi, saya menduga sebenarnya praktik baiknya sudah banyak gitu, atau bahkan di Bu Mutia sendiri gitu ya. Nah, itu bagaimana praktik baiknya itu bisa dibagikan kepada yang lain. Gitu. Kenapa penting? Karena kalau tips dari saya seorang ahli gitu ya Bu ya, belum tentu sesuai konteksnya dengan yang ada di Aceh gitu, yang ada di situasinya Bu Mutia dan rekan-rekan ibu-ibu yang lain gitu ya. Jadi praktik baik dari sesama rekan guru, sesama rekan orang tua itu justru yang paling powerful ya, paling berkekuatan untuk berdampak. Nah, yang kedua secara prinsip penggunaan gadget dengan anak itu tuh memang perlu membuat kesepakatan gitu ya dengan anak gitu. Artinya kesepakatan untuk kapan dia berhenti, kapan dia menggunakan dan seterusnya. Tapi kemudian yang paling penting juga adalah ketika dia tidak menggunakan gadget, dia itu melakukan kegiatan yang bermakna untuk dirinya gitu ya Pak Bu. Nah, ini kadang kita sebagai orang tua mungkin sering menghadapi tantangan untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan lain di rumah ya yang tidak melibatkan gadget, yang semenyenangkan ketika dia melakukannya di gadget gitulah, kira-kira begitu ya. Sesederhana misalkan kalau nggak lagi main gadget, apakah masak bareng gitu ya. Nah, pas masak tuh kan seneng gitu ya. Pada saat pengalaman masaknya seneng luar biasa, dia mungkin bahkan secara otomatis lupa pada gadgetnya gitu ya. Karena memang pada dasarnya kegiatan yang tanpa gadgetnya pun sama menyenangkan dan sama bermaknanya dengan ketika bermain gadget gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah sebenarnya menghadirkan sebanyak-banyaknya variasi pengalaman yang bermakna gitu ya, selain daripada pengalaman di gadgetnya gitu ya, kira-kira begitu. Lalu tadi Pak Saifullah mengenai literasi ya Pak ya, penggunaan media-media digital, termasuk buku-buku digital, termasuk mungkin penggunaan games juga ya, games-games digital itu memang sudah tidak bisa kita hindari gitu ya. Makin dilarang malah makin dimainin ya kan ya Pak ya gitu. Jadi saya justru mengapresiasi sekali ketika Pak Saifullah dan rekan-rekan guru yang lain mendengarkan suara murid gitu ya. Ketika murid mengatakan boleh nggak Pak kita berkegiatan literasinya tidak hanya dengan buku-buku yang ada di perpustakaan, tapi juga buku-buku yang lebih buku digital gitu ya. Nah, itu ternyata didengarkan dan direspon, ditanggapi gitu ya. Di saat guru-guru yang lain, sekolah-sekolah yang lain biasanya mencuekkan loh murid-murid yang kayak gini gitu ya. Jadi kami justru mengapresiasi luar biasa Bapak dan Ibu guru dan sekolah Pak Saifullah itu mendengarkan suara murid gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ya karena memang sudah tidak bisa dihindarkan, saya juga mengapresiasi sih usahanya untuk mengcombine ya. Ini betul-betul blended learning gitu malah. Jadi ada buku-buku yang dari perpustakaan, ada yang buku-buku digital maupun media-media digital yang lain. Jadi selama memang berimbang ya Pak ya porsinya gitu. Jadi buku cetaknya tetap ada, tapi juga diimbangi dengan yang lain-lainnya gitu ya. Saya pikir sih akan sehat-sehat saja dan bahkan justru akan semakin kontekstual ya dengan murid-murid yang sekarang memang sudah hidupnya di dunia digital. Gitu. Begitu sih, semoga membantu ya, gitu apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Tewita. Jawabannya udah mudah-mudahan membantu Ibu Mutia dan Bapak Saifullah gitu, udah dijawab dengan jelas. Tewita nih ada lagi nih yang masuk di kolom chat pertanyaannya gitu. Saya Karin bacain ya Teh. Yuk, silakan. Saya mau bertanya gimana mengarahkan anak-anak yang tidak ada lagi minat baca buku, seolah-olah baca buku tuh udah alergi, alasannya tidak zaman lagi karena sudah IT
gitu. Ternyata sering sekali kesempatan itu jadi disalahpergunakan oleh anak-anak yang akhirnya jadi asik main HP. Oh, jadi asik main HP ya, Teh. Terus gimana nih itu kendala yang dialami pada anak? Itu dari Ibu Tumiar. Gimana solusinya Ibu? Katanya Ibu Tumiar. Terima kasih Ibu Tumiar. Oke. Iya, baik. Nah, ini kita tuh salah satunya juga mungkin sering mensimplifikasi pengalaman baca buku ya, Pak Bu ya. Seolah baca buku itu memang hanya menatap, mengeja serangkaian huruf yang ada di selembaran kertas gitu ya. Seolah-olah aktivitasnya hanya itu. Sehingga akhirnya memang makin kesini makin kurang relevan kali ya buat anak-anak. Nah, yang justru kita harus bangkitkan adalah pengalaman membaca secara lebih luas gitu, secara lebih holistik gitu ya. Misalkan membaca buku dikombinasikan dengan ngobrol, ya diskusi tentang apa sih isi bukunya gitu ya. Atau dimulai dari berbagi cerita tentang buku favorit gitu ya, atau buku yang dibuat berpetualang, misalkan pergi ke perpustakaan yang cukup modern kali ya, kayak pergi ke toko buku atau apa. Lalu anak-anak dibiarkan untuk mencari buku favoritnya gitu. Apa sih buku favoritnya kamu gitu ya. Kalau buku favoritnya komik ya nggak apa-apa, start dari komik gitu. Itu dia setidaknya sudah mulai terbangkitkan rasanya, terbangkitkan minatnya untuk membaca lembaran buku gitu. Karena mulainya dari komik misalnya gitu. Nah, jadi memang mulai dari apa yang disuka, mulai dari apa yang memang menantang buat mereka, mulai dari apa yang memang berkesan mendalam buat mereka gitu ya. Itu jadi satu tips ya Bu ya. Yang lainnya mungkin nanti bisa kita share lagi gitu ya. Nah, berikutnya ada apa nih, Rin? Kayaknya yang lain juga banyak nih. Ada lagi nih, mungkin masih ada waktu 6 menit lagi. Gimana ya caranya agar bisa kembali berdaya ketika kondisi fisik dan psikis sedang sangat lelah, terutama ketika lingkungan keluarga, anak, dan pasangan tidak bisa seperti yang diharapkan. Misalnya, anak yang masih selalu diingatkan untuk berhenti main gadget, padahal udah ada kesepakatan tentang hal itu di rumah. Pasangan yang salah paham saat diajak membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak di era digital ini. Gimana ya cara kembali berdaya, Teh? Kembali berdayanya. Ini dari Ibu Rizky Wahyu. Terima kasih Bu Rizky. Ya, terima kasih Bu Rizky. Ini ya salah satu tantangan 24 jam bersama ya. Justru adalah seperti ini gitu ya. Salah satu kesepakatan yang saya rasa juga selalu penting ya Bu ya, terutama pada saat pandemi itu, kesepakatan tentang ruang pribadi sih, ruang dan waktu pribadi gitu. Nah, ini menurut saya penting banget. Jadi misalkan nggak apa-apa sih kalau anak memang pengennya main game gitu ya, tapi biarkan itu jadi ruang pribadinya. Tapi ya pasti ada kesepakatannya tadi ya Bu ya. Lalu ibu dengan pasangan juga begitu gitu. Misalkan pasangan sukanya apa gitu ya, yang kayak hobinya dia sendiri deh gitu. Nah, itu biarkan dia kasih ruang untuk juga punya hobinya sendiri gitu, melakukan hobinya. Ibu juga sama seperti itu gitu. Jadi bergantian untuk punya ruang masing-masing. Nah, biasanya tuh energinya kembali sih setelah punya ruang masing-masing itu. Termasuk kalau memungkinkan untuk misalkan sudah memungkinkan untuk pertemuan offline gitu ya Bu ya. Biasanya gaul masing-masing aja dulu. Jadi ibunya gaul sama teman-temannya dulu. Jadi ya ibu ketemu dulu sama teman-teman yang biasanya enak buat diajak ngobrol dan segala macamnya gitu ya, teman yang asik buat diajak curhat dan kawan-kawannya ya. Bapaknya juga sama, ngehobi aja dulu. Hobinya apa? Hobinya suka main motor misalkan gitu ya. Nah, itu biarin aja dulu berhobi sama teman-teman yang memotorannya misalkan gitu ya. Jadi memang perlu ada waktu ruang pribadi masing-masing, termasuk bersama dengan lingkaran dukungan sosial itu ya. Nah, kalau lingkaran dukungan sosial yang makin banyak, semuanya akan makin lebih berdaya. Pas ketemu di rumah itu udah jadi orang-orang yang juga udah berdaya, bukan kumpulan orang-orang yang lagi hopeless gitu ya. Kalau lagi hopeless nanti jadinya semuanya jadi nggak enak, negatif emosinya, terus ya jadinya malah makin berantem lagi gitu. Itu mungkin sedikit kali yang bisa saya bagi. Jadi gitu ya Ibu Rizky tadi untuk jawabannya, berdaya dulu. Terus mungkin terakhir kali ya Teh ya, ini ada satu lagi pertanyaan.
Karin bacain, setahun lagi saya pensiun menghadapi pembelajaran online untuk membahas IPA online untuk membahas materi IPA. Saya berusaha membuat video dan mengirim ke YouTube, tapi ternyata siswa lebih senang nge-game daripada membuka video pembelajaran daripada gurunya, dan akibatnya nilai tetap jelek. Hal ini membuat kadang saya ragu untuk bisa mencerdaskan siswa kami dan menjadikan merasa capek. Gimana sebaiknya menghadapi siswa di masa pandemi? Ini mungkin emang sering dirasakan ya, Teh, untuk Iya. Iya nih Bu, dari Uni luar biasa kepeduliannya pada murid ya, sampai saya ngebayangin kalau ngebaca tulisannya tuh kayak kepikiran gitu ya. Kepikiran kok kayaknya nggak bisa menuntaskan tugas sebagai seorang guru dengan maksimal gitu ya. Dalam kondisi murid-murid kok kayaknya makin susah gitu ya Bu ya. Nah, yang pertama Bu, memang kondisinya murid itu juga susah gitu ya Bu ya. Artinya kita mungkin bisa berempati juga gitu pada mereka. Kami juga banyak bertemu ya dengan murid-murid yang sebenarnya selama pandemi ini tuh sejujurnya juga stres gitu ya. Kalau ditanya stres, tertekan gitu, karena mereka nggak bisa ketemu sama teman-temannya gitu ya. Belajar harus dari jarak jauh, itu tuh juga buat mereka sangat tertekan sih Bu gitu. Jadi kalau mereka mencari-cari dalam tanda kutip pelarian, main game gitu atau apa yang kayak lebih menyenangkan dia, satu sisi kita tuh juga perlu memahami bahwa dia juga sedang dalam kondisi sulit gitu. Nah, mungkin itu juga membuat kita akan lebih ringan gitu ya. Setidaknya memahami bahwa dia juga susah gitu. Ini biasanya berempati itu bikin kita jauh lebih ringan. Dan yang kedua ya mungkin lebih banyak berkomunikasi dari hati ke hati sih gitu. Nah ini juga mungkin tantangan juga ya Bu ya, kalau lagi nggak bisa ketemu tatap muka gitu. Cuma saya yakin bisa dicari sih caranya. Entah itu dengan telepon, entah itu dengan Zoom atau dengan Gmeet seperti ini. Kalau memungkinkan memang pada saat tatap muka terbatas, itu saya sangat mengencourage Bapak dan Ibu tuh gunakan momen emas pertemuan tatap muka terbatas bukan untuk membahas materi, tapi untuk membangun koneksi dengan murid-murid Bapak dan Ibu semua. Untuk betul-betul memahami gitu. Saya pribadi punya pengalaman gitu ya, setelah melakukan pertemuan-pertemuan tatap muka lebih sering nih setelah pandemi Pak Bu, itu sejujurnya banyak banget pandangan saya tentang orang itu berubah gitu. Yang saya pikir pada saat pertemuan online tuh orangnya kayak ginilah karakternya A gitu ya. Tapi ternyata pada saat saya temui, oh karakternya B gitu. Terus bisa juga terjadi sebaliknya gitu ya. Saya pikir B ternyata A misalkan gitu. Nah itu tuh membuktikan bahwa pertemuan tatap muka tuh sangat berarti untuk saling memahami gitu. Jadi silakan, saya justru mengencourage pertemuan tatap muka terbatas itu digunakan untuk lebih memahami dibandingkan dengan memberikan materi gitu ya. Materi itu insya Allah anak-anak zaman sekarang tuh lebih lincah sih Pak Bu untuk belajar dari hal-hal yang sifatnya digital gitu ya dibanding kita gitu. Kita mungkin kayak baca ngelihat screen ini aja gampang lelah ya. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh mantengin screen lama-lama tuh kayak nggak lelah-lelahnya gitu ya. Nggak tahu, mungkin emang udah bawaan oroknya bahasanya itu gitu ya. Jadi insya Allah kalau materi itu mereka bisa melakukan dari jarak jauh. Tapi kalau soal koneksi itu yang justru mereka tuh butuh banget gitu. Kami banyak ketemu murid dan semuanya mengatakan mereka kangen banget sama guru-gurunya gitu. Kangen banget bisa tanya jawab, kangen banget bisa kalau saya nggak tahu, saya nggak paham, saya tunjuk tangan, gurunya nyamperin, menjelaskan. Sangat menginginkan situasi-situasi itu gitu. Jadi manfaatkan pertemuan tatap muka terbatas justru untuk membangun koneksi dengan interaksi-interaksi seperti itu gitu ya. Jangan pas pertemuan tatap muka terbatas isinya cuma baca buku dan ngerjain soal lagi gitu ya. Sayang banget Pak Bu. Mendingan dipakai untuk membangun koneksi gitu. Kita mungkin Mbak Karin. Oke, terima kasih Tewita. Jadi emang ini karena terbatas, jadi emang harus dengan sebaik-baiknya banget nih waktu yang terbatas ini. Oh ya, di sini tuh sebenarnya kan ada kawan murid juga, cuman tapi belum ada pertanyaannya ya.
Untuk adik-adik nih yang mau bertanya, tapi karena mungkin waktunya sudah terbatas dan ada beberapa juga sih sebenarnya pertanyaan, tapi mohon maaf belum bisa dibacain, tapi mungkin bisa ditanyain langsung nih, bisa langsung DM ke Instagramnya Teh Rita, boleh ya Teh ya? Mungkin untuk adik-adik semua, untuk Bapak Ibu guru, orang tua juga boleh, silakan. Dan makasih nih karena waktunya sudah nih untuk kasih tanya jawab, kita langsung ke acara selanjutnya. Teh Wita, terima kasih banyak. Dengan Bapak Ibu guru yang sudah bertanya juga makasih. Nanti untuk pertanyaan lainnya bisa langsung ke Teh Wita nih. Gitu. Next. Ini mungkin saat yang ditunggu-tunggu. Karena perayaan belajar, dari yang kemarin-kemarin kita bersenang-senang, ini yang ditunggu-tunggu, siapa aja sih pemenang dari kontes digital yang kemarin nih? Ada dari kawan murid, kawan guru, dan kawan orang tua, masing-masing ada pemenangnya loh. Oke, siapa aja kita lihat di video ini ya, nanti akhir acara akan aku sampaikan juga. Oke, boleh dilihat videonya. Are you okay? Okay. You can plap with me in the classroom. Okay. Halo semuanya, bagaimana pendapatnya setelah melihat sekian banyak berita terkait kasus cyberbullying? Kaget? Atau biasa aja? Sebelumnya, yuk kita pelajari dulu apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Bentuk perilaku cyberbullying dapat berupa mengirim pesan ancaman, menyebar kebohongan, mengucilkan dan menebar kebencian, serta menghasut orang lain untuk mempermalukan seseorang. Gimana sih ciri murid yang mengalami cyberbullying? Menunjukkan ciri depresi, kedua, mengalami trust issues, ketiga, memiliki kekhawatiran berlebih, keempat, sulit menyesuaikan diri, dan yang terakhir, kurang motivasi dan sulit fokus saat belajar. Sekarang, apa sih yang dapat kita lakukan sebagai guru? Pertama, ketika ada seorang murid yang memberitahu kita bahwa dia mengalami bullying, yang harus kita lakukan adalah menghargai dan mengapresiasi karena anak tersebut telah berani mengkomunikasikan perasaannya. Kemudian menunjukkan empati dan menanggapi dengan serius. Kita juga harus membantu mereka untuk dapat membela dirinya. Jangan sampai kita menyalahkan, mengkritik, atau meneriaki mereka. Dan yang terakhir, kita harus melakukan tindak lanjut secara teratur dengan melakukan pemantauan dan menghubungi konselor sekolah atau psikolog jika membutuhkan bantuan pihak eksternal. Sekian informasi tentang cyberbullying, semoga bermanfaat. Tips melindungi data pribadi di era teknologi digital. Disadari ataupun tidak, perkembangan zaman saat ini menjadikan kita hidup serba digital. Sepertinya segala hal bisa kita akses dengan internet. Mencari informasi, berbelanja, bahkan berkomunikasi. Tips yang pertama, jangan memberikan informasi detail di media sosial. Tak jarang, kita terlalu terbuka memberikan tentang informasi pribadi di media sosial. Tips yang kedua, gunakan kata sandi yang unik dan sulit untuk dilacak. Jangan menggunakan kata sandi yang mudah ditebak atau sudah jelas diketahui orang lain ya. Jangan gunakan kata sandi seperti nama lengkap, tanggal lahir, atau hal lain yang berkaitan denganmu secara umum. Tips yang ketiga,
Hindari memberi data pribadi untuk permintaan yang tidak jelas atau pada tautan yang tidak dapat dipercaya. Yang keempat, lindungi nomor rekening bank, nomor induk kependudukan atau NIK, dan kartu keluarga atau KK. Jangan sembarang memberitahu nomor ini kepada siapapun. Kemudian yang kelima, jangan mudah menyebarkan nomor ponsel Anda kepada orang lain. Tips yang keenam, lakukan pengaturan privasi pada ponsel dan media sosial kita. Era yang serba digital memang memudahkan dan membuat kita nyaman. Tapi, jangan sampai mengabaikan keamanan diri ya. Oke, aduh keren-keren banget karya-karyanya. Selamat nih kepada pemenang. Ya ampun, tadi Karin lihat emang bagus-bagus banget sih. Dan ini di kolom chat juga selamat semua karena emang bagus banget karyanya. Selamat ya Bapak Ibu guru. Di sini ada Bapak Damsuki dari SDN Tanjung Priok 2, Bapak Hoirudin Lubis SMA Negeri 7 dari Medan, dan Ibu Nadia Hairani Eka dari FKUI Universitas Lampung. Selamat nih kepada para pemenang, dan di sini mungkin Karin pengen denger dong dari Bapak Ibu yang udah menang nih gimana ininya reaksi tanggapannya, apakah kaget gitu udah menang. Ada siapa ya di sini ya? Bapak Damsuki mungkin, apa Bapak Hoirudin atau Ibu Nadia? Ada yang mau berbagi kepada kita semua nih, siapa tahu untuk men-sharekan kepada praktik baik ke guru-guru lain, kepada murid-murid, pada orang tua. Adakah? Ada kayak di sini? Coba aku lihat. Bapak Damsuki. Atau nggak apa-apa, belum ada mungkin ya, masih belum siap di sini, atau mungkin belum datang kali ya. Ibu Nadia atau enggak mungkin? Boleh Kak Karin. Mana Ibu Nadia? Halo. Halo Kak. Gimana nih udah menang dari kontes digital ini? Iya, alhamdulillah cukup mengejutkan. Terima kasih dari Sekolah Abad 21 dan Siberkreasi yang sudah mengadakan kontes ini untuk para guru-guru. Terus gimana? Kebayangnya apa nih kok bisa sekreatif itu gitu kemarin? Ya kemarin pas ngikutin kelasnya itu beneran paling ingat itu tentang cyberbullying, karena di situ dijelasin gimana caranya kita sebagai guru itu menanggapi ketika terjadi cyberbullying di antara murid-murid kita. Nah, itu beneran menurut aku topik yang keren banget dan sangat bermanfaat untuk guru-guru di Indonesia. Karena kebanyakan guru-guru itu bingung saat ada muridnya yang terindikasi dia kena cyberbullying gitu. Gitu. Oh, jadi emang benar-benar udah ngena banget. Jadi emang bikinnya emang sekalian nih dari hati banget ya. Keren-keren dia. Makasih banget nih udah berpartisipasi, dan pada Bapak Damsuki dan Bapak Hoirudin juga terima kasih, udah bagus juga nih untuk kontennya. Makasih ya Ibu Nadia untuk pendapatnya. Sekarang sama Kakak. Mungkin kita ke pengumuman pemenang selanjutnya ya. Ada dari kategori apa nih yang selanjutnya? Dari kategori orang tua. Mungkin kalau yang orang tua, kalau kemarin itu kan konten digital, kalau yang ortu ini lebih ke rencana aksi. Gitu. Kita sekalian lihat nih karya-karya dari para orang tua yang hebat-hebat pastinya. Kita lihat videonya ya.
Oke, selamat nih untuk para pemenang dari kategori kawan orang tua murid gitu. Itu kemarin bikin dengan apa sih rencana aksinya ya. Ada dari Ibu Rifka, dari Ibu Frizi Putri Chandra Ramika, dan Ibu Sumiati. Boleh nih seperti tadi mau kesan-kesannya. Ketika menang selamat banget, selamat ya Bapak, selamat ya Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan gimana kesan-kesan pada saat melakukan program pembelajaran asinkronusnya pada saat kemarin. Keren banget sih emang. Semuanya pada semangat-semangat, alhamdulillah banget. Jadi maksudnya kami senang banget kalau emang bisa bermanfaat juga sekaligus menambah nih untuk ilmu, untuk pengalaman. Dan emang di sini kita kan mau untuk berbagi praktik baik ya, jadi bisa di-sharekan juga untuk masyarakat luas. Gitu. Ada belum ada ya? Siapa nih yang mau menyampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa ini? Ibu Rifka. Rifka. Oh, Ibu Rifka, terima kasih. Selamat ya Bu ya. Gimana Ya, nih pesan-kesannya? makasih. Kayak kepikiran apa? Masya Allah, aku bersyukur banget. Soalnya kemarin teman-teman pada bagus-bagus juga kan rencana aksinya. Jadi nggak nyangka bisa menang. Ibu juga salah satu yang terbaik juga. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mungkin ada ini nggak Bu, apa sih cerita-cerita kenapa sih kebayang untuk memberikan ini rencana aksi yang seperti itu? Mungkin mau di-share-kan? Iya ya. Jadi kemarin tuh emang tuh kadang anak kalau pas makan tuh sambil nonton TV. Nah, semenjak ikut kelas kemarin, aku jelasin ke mereka, gini nak, kalau makan sambil nonton, kakak sama adik tuh nggak bisa ngerasain nikmatnya makanan. Nah, kan kalau bisa ngerasain nikmatnya makanan, bisa lebih bersyukur gitu, apa yang dimakan hari ini, kayak gitu. Terus, yang bagian lanjutkan itu, emang sih sejauh ini tuh anak-anak karena sering nonton, jadinya alhamdulillah bahasa Inggrisnya tuh bagus, bahkan sebelum les gitu. Nah, tapi kadang itu sih saya batasi. Nah, pas ikut kelas kemarin ini, saya semakin yakin, oh iya bagus nih buat dilanjutin. Tapi ya tetap itu harus ada kesepakatan buat dikontrol. Dan jangan sekali-sekali mengambil handphone itu atau gadget ketika secara langsung kayak gitu, tanpa ada kesepakatannya seperti itu. Oh, gitu. Sama itu. Iya. Sama ini sih yang hentikan tuh mulai untuk beretika di sosmed. Jadi walaupun anak-anak belum mengenal sosmed sih, tapi saya aplikasikan buat saya diri sendiri dulu sebagai teladan. Nanti anak-anak kalau udah mulai mengenal sosmed, untuk tetap memperhatikan etika dalam sosial media. Itu aja sih Kak. Terima kasih Ibu Rifka. Iya sih. Terima kasih juga Kak. Lagi makan, jadinya mereka jadi fokus dengan handphonenya gitu. Makasih ya Bu Rifka untuk berbagi sharingnya. Dan emang benar sih, emang harus sambil dengan kontrolnya kita. Oke deh Bu Rifka. Terus mungkin ada lagi nggak nih yang mau share dari Ibu yang lainnya, Ibu Frizi dan Ibu Sumiati? Oke, mungkin belum ada. Terima kasih dan selamat nih kepada para pemenang. Dan terakhir, mungkin Karin mau infokan untuk kategori yang terakhir nih, yang nggak kalah hebatnya, nggak kalah kreatifnya dari kategori kawan murid. Oke, kita mau lihat ya konten-konten digital seperti apa yang kawan murid berikan. Pasti bagus-bagus banget nih. Mari kita tonton.
saja mengikuti kelas di sekolahmu yang berjudul Menjadi Generasi Muda yang Etis Bermedia Digital. Aku di sini ingin menyampaikan pengetahuan baru yang aku dapatkan, yaitu tentang konten negatif. Seperti konten negatif adalah konten yang sebaiknya tidak kita posting di platform digital, baik media sosial maupun media lainnya. Konten negatif ini diantaranya hoax, cyberbullying, dan ujaran kebencian. Hoax ialah pemberitahuan berita yang tidak benar. Cyberbullying adalah pembulian di media digital. Ujaran kebencian itu kegiatan seperti memusuhi, mengancam, menghina, mencaci maki, atau mengatakan kalimat-kalimat jahat. Nah, sebagai generasi muda yang etis bermedia digital, kita tidak boleh memposting konten negatif. Sekian dari aku, bye. Oke, selamat juga nih untuk teman-teman kawan murid yang udah menang sama kreatifnya seperti Bapak Ibu dan orang tua juga nih. Dan untuk kawan murid, tadi mungkin di pertanyaan belum ada yang muncul. Mungkin di sini siapa yang mau muncul nih? Dari Salsabila, selamat. Dari Bunga Evanti dan Kak Helen Maria. Mungkin ada yang mau menyampaikan nih. Selamat ya untuk semuanya, udah pada keren-keren banget. Nggak nyangka sih sebenarnya dari tim panitia tuh juga kebingungan karena semuanya bagus-bagus banget dan ini kalian yang juga yang terbaik, salah 3 yang terbaiknya. Ada yang mau menyampaikan nih? Kak Bunga, Kak Helen, Kak Salsabila, halo, ada tidak ya? Mungkin belum hadir kali ya. Ya udah, kalau gitu Karin ucapkan selamat kepada ketiga pemenangnya, dan untuk yang belum menang, baik dari kategori murid, kawan guru, atau kawan orang tua, jangan berkecil hati gitu. Semuanya udah pada bagus banget. Terima kasih banget untuk partisipasinya, dan mungkin bisa dicoba lagi untuk lomba-lomba selanjutnya, karena tenang aja, sekolahmu dan jejaring sekolah abad 21 tuh akan banyak banget deh lomba-lomba mendatangnya. Gitu. Next. Terus untuk tadi untuk para pemenang jangan lupa nih untuk mend-DM-kan ke Sekolah Abad 21, cukup infokan untuk nama, alamat, karena untuk pengiriman hadiahnya juga gitu. Untuk hadiah itu maksimum 30 hari kerja nanti akan diterimanya. Dan kalau misalnya dari DM kesulitan juga boleh nih call center untuk WhatsApp-nya. Boleh nih yang pemenang di screenshot untuk nomornya, mungkin kalau mau tanya-tanya atau mau DM juga boleh. Gitu. Selamat ya sekali lagi, senang banget untuk lihat karya-karyanya, keren-keren banget, kreatif-kreatif banget, dan makasih banget untuk semua yang udah berpartisipasi. Next. Dan untuk yang belum ikut nih, mungkin tadi kayak tertarik, kok itu apa ya, ini tenang aja, program belajar asinkronus kita tuh akan tetap ada, bisa diikutin lagi. Yang kemarin belum pada ikutan, belum join, ini boleh diklik link-link di tersebut nih untuk kategori orang tua, murid, dan untuk guru. Mungkin nanti bisa dibantu di kolom chat juga agar bisa langsung masuk ke program. Jadi bagi yang belum mencoba, silakan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kalian semua, untuk Bapak Ibu semua. Gitu. Next. Dan terakhir, terima kasih, mungkin kita udah di penghujung acara. Makasih banget untuk semua yang udah berpartisipasi nih. Terus untuk para pemenang juga makasih udah membuat konten karya dengan sangat maksimal. Untuk Teh Wita juga udah memberikan tema
sharing praktik baik tentang kesehatan mental. Saya, Karina, mewakili dari tim panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah hadir, untuk sudah mengikuti perayaan belajar ini. Semoga bermanfaat semuanya ya. Dan jangan lupa nih, bisa yang belum follow, untuk sekolah abad 21-nya silakan di-follow, dan untuk websitenya juga boleh dicek. Dan mungkin terakhir untuk presensinya ya, yang tadi mungkin di kolom chat pada nanya, boleh diklik untuk link presensi dan surveinya, ada survei sedikit, boleh di screenshot juga keburu hilang, atau mungkin di kolom chat dibantu oleh tim panitia akan di-sharekan. Dan untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan boleh nih ada call centernya, boleh di WA ya, nggak bisa telepon tapinya. Gitu. Untuk informasi hadiahnya pun juga sama tadi untuk para pemenang. Oke, kalau begitu udah di akhir acara, Karin berterima kasih banyak ya. Dan untuk terakhir mungkin kita kenang-kenangan, kita foto dibantu oleh Mas Irfan, boleh nih bergaya dulu, nyalain kameranya masing-masing. Buat kenang-kenangan ya. Oke, bersiap Mas Irfan. Sudah ada. Oke, kita hitung ya, tunggu sebentar. Mas Irfan aba-abain mungkin. Ini ada 7 slide, jadi 7 kali foto ya. Oh, ada 7. Kita senyum aja dulu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, karena yang lainnya nggak menyalakan kamera ya, jadi sudah semua. Sudah ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih, perayaan belajar mudah-mudahan menyenangkan. Sehat-sehat selalu untuk semuanya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi untuk acara-acara selanjutnya. Dan mungkin ada lomba-lomba selanjutnya juga. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Izin live, Kak, teman-teman semuanya. Izin live. Semoga sehat selalu. Lama-lama.